Ya, baik. Jadi memang atrial fibrilasi meningkatkan risiko stroke sampai 5 kali lipat lebih tinggi pada pasien dengan atrial fibrilasi dibandingkan pasien tanpa atrial fibrilasi. Pada beberapa kasus atrial fibrilasi yang dikombinasikan dengan kelainan katup jantung, risiko stroke bisa meningkat sampai 17 kali lipat lebih tinggi. Jadi pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, pencegahan stroke merupakan suatu hal yang paling penting. Yang perlu diingat lagi adalah stroke pada pasien atrial fibrilasi biasanya bila terjadi adalah stroke sumbatan, dan stroke sumbatan pada pasien atrial fibrilasi biasanya memberikan tingkat kerusakan yang lebih berat dibandingkan stroke yang tidak disebabkan karena atrial fibrilasi. Pencegahan stroke yang kita lakukan saat ini adalah memberikan obat-obatan anti gumpalan darah. Anti penggumpalan darah ini obatnya ada beberapa macam. Nah, pada saat pasien meminum obat anti gumpalan darah ini, maka ada risiko untuk mendapatkan perdarahan, termasuk perdarahan di kepala, jadi stroke perdarahan, perdarahan di saluran cerna, juga perdarahan di tempat lain. Dengan demikian, penggunaan obat anti penggumpalan darah ini perlu dipertimbangkan secara masak-masak antara dokter dengan pasien. Apabila pasien memerlukan tindakan pencegahan stroke pada atrial fibrilasi, namun juga memiliki risiko perdarahan yang tinggi, maka kami saat ini di pelayanan jantung terpadu sudah bisa melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi risiko stroke dengan cara menutup sebagian dari jantung, sedemikian sehingga risiko stroke dapat turun sampai 90% setelah dipasang alat ini. Tindakan ini bukan tindakan pembedahan jantung terbuka, jadi hanya melalui pembuluh darah di paha, dan biasanya tidak ada komplikasi yang serius yang menyertainya. Untuk keterangan lebih lanjut, tentunya setiap pasien harus berkomunikasi dengan dokternya masing-masing mengenai pemilihan pencegahan stroke pada pasien atrial fibrilasi.